MPD, dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, STKIP PGRI Banjarmasin. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu beserta wisudawan yang berbahagia. Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan selamat kepada segenap wisudawan atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan studi di STKIP PGRI Banjarmasin dan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa, semoga ilmu pengetahuan dan pengalaman di STKIP PGRI Banjarmasin bermanfaat bagi Anda, keluarga, dan masyarakat Indonesia. Pada hari yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Kearifan Lokal Bahasa Banjar dan Upaya Pempertahanannya. Sebelum melanjutkan, izinkan saya berpantun dulu. Ada ninja dalam kurungan. Inya asik makan indomie. Izinakan ulun membuka parukunan. Mudahan pian kau memahami. Banyak pemerhati bahasa mengkhawatirkan kelestarian bahasa-bahasa lokal karena semakin berkurang penuturnya. Kekhawatiran ini senada dengan perkiraan UNESCO bahwa pada abad ke-21 ini separuh dari 6.000 bahasa yang ada di dunia ini terancam punah. Menurut data UNESCO, saat ini terdapat sekitar 6.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Tetapi bahasa-bahasa tersebut terbagi di antara penduduk dunia tidak merata. Lebih dari 90% penduduk dunia yang berjumlah 6 miliar hanya menggunakan sekitar 300 bahasa saja. Di antaranya bahasa Hindi, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Bahasa-bahasa tersebut sering disebut sebagai bahasa mayoritas. Kurang dari 10% dari total penduduk dunia menggunakan sisanya, yaitu 5.700 bahasa sebagai bahasa minoritas. 3.481 atau 60% ditemukan di kawasan Asia Pasifik. Dari 6.000 bahasa yang sudah diketahui saat ini, 61% merupakan bahasa yang digunakan di Asia Pasifik dan 726 lebih diantaranya dipakai di wilayah Indonesia. Dapat dilihat di layar, bahasa Banjar adalah salah satu bahasa minoritas di dunia. Perkembangan bahasa Banjar sangat bergantung kepada faktor penuturnya dalam berkomunikasi sehari-hari. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, migrasi penduduk, dan seni membawa para penutur bahasa Banjar mau tidak mau harus berinteraksi dengan penutur bahasa lain seperti bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Dayak, termasuk bahasa Indonesia yang sering hidup berampingan dalam wilayah yang sama. Ada beberapa latar belakang mengapa bahasa Banjar perlu dipertahankan. Pertama, penutur masyarakat Banjar tidak mengenal sebagian kosakata, ungkapan peribahasa Banjar. Apakah Anda tahu apa makna kata tampurung ulakan? Bajina buta, lihum bapair, kurihing simpak, pelanggur, dan sebagainya. Saya yakin di sini banyak yang tidak tahu. Padahal itu adalah bahasa Banjar. Tapi di sini saya ingin menyampaikan ya, supaya Anda tahu dan kenal dan cinta dengan bahasa Banjar. Tampurung ulakan itu artinya sepasang suami istri yang bercerai kemudian sama-sama kawin ke lain. Setelah itu sama-sama bercerai lalu bebulikan. Artinya beulak di situ-situ aja. Makanya namanya tampurung ulakan. Ada lagi bajina buta. Bajina buta itu seorang suami yang sudah talak 3 dengan bininya,
mengupah istrinya untuk menikah dengan orang lain agar bisa kembali dengan istrinya. Makanya jangan buruk sikuan. Mudahan di sini kadada yang berzina buta. Ada lagi pelanggur. Anda tahu tidak pelanggur? Pelanggur itu dampak melanggar pemantang bagi perempuan bujang. Misalnya perempuan bujang itu di dapur memasak sambil bernyanyi. Ini pasti banyak di sini nah penyanyi di dapur. Lalu ujar orang tua, "Oi nak, jangan bernyanyi di dapur, kayaknya belak tuha." Tak dapatlah tuha beneran, itu ngarannya pelanggur. Artinya apa? Dampak melanggar pamalik bagi perempuan bujang. Kalau pitua itu sama dengan mantra. Nanti saya ajari mantranya ya. Ada kurihim simpak. Pernah mendengar kata kurihim simpak? Kurihim itu artinya senyum. Simpak itu kalau bahasa Indonesianya penyok. Kurihim simpak itu kalau bahasa Indonesianya senyum penyok. Artinya apa? Seseorang yang tersenyum namun terpaksa apabila hadir di pertengahan mantan. Makanya tidak usah hadir ya. Ada lagi lihum bapair. Lihum bapair itu artinya senyum yang ditahan. Misalnya ketemu dosen tapi ngalih benar ke kamu, pura-pura senyum pada hati sakit. Nah, Anda saya yakin banyak yang tidak tahu dari kosakata tersebut. Yang kedua, kenapa bahasa Banjar itu perlu dipertahankan? Karena banyak faktanya penutur bahasa Banjar yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Belanda ketika berbahasa Banjar. Contohnya, ukidi. Ayo kita go. Come on. Vulkanisir. Barbershop. Padahal kita berada di Banjar. Padanannya ada. Ukidi itu padanannya inggih. Iya ai. Kalau misalnya come on, padanannya ayo kita tulakan. Vulkanisir padanannya tambal ban. Tapi bila ada tambal ban dengan vulkanisir, aku hendak ke vulkanisir aja. Pada sama pada tambal ban. Kalau tambalnya lawan tambal emas kan tidak. Ada lagi barbershop itu sama saja dengan tukang gunting rambut. Apa bedanya? Sama, cuma lebih keren ya. Nah, ketiga, banyak penutur bahasa Banjar menggunakan sebagian bahasa Indonesia ketika berbahasa Banjar, padahal dalam situasi santai. Contohnya di bahasa Banjar nih, tapi dicampurnya dengan bahasa Indonesia. Bui tohok nungguan lo. Kok lama nggak cungul? Kan bisa menghantas. Bahasa Banjar tapi campur bahasa Indonesia jadinya aneh. Ada lagi contoh ketika seorang tua menyuruh anaknya mengambilkan minuman. Tolong nak ambilkan banyu. Apa jawaban si anak? Baik yang mulia. Nah ini Susi ya, saksi dari Sambo. Itu terdengar kurang sopan karena ketika di dalam rumah tangga sebaiknya berbahasa Banjar. Sebaiknya kan jawabannya inggih mah, ya kan? Bukan oke mah. Keempat, banyak penutur bahasa Banjar yang malu ketika berbahasa Banjar. Misalnya, mereka ketika menggunakan iya lah kok, iya teh, iya leh, itu ditertawakan. Lalu mereka tidak mau menggunakannya lagi. Saya hampir tidak pernah lagi mendengar mahasiswa dari hulu sungai menggunakan partikel ilo kok. Itu amuntai. Mana orang amuntai di sini? Pasti tidak keluar ilo kok. Kalau saya orang Kandangan keluar terus, iya teh. Mana teh? Kalau berapa? Iya teh. Tapi tidak muncul ketika di Banjar. Nah, kita lanjut. Mengapa bahasa Banjar perlu dipertahankan? Karena bahasa Banjar merupakan salah satu budaya dan merupakan kearifan lokal. Ketiga, bahasa Banjar dianggap
lebih sopan digunakan di lingkungan keluarga. Keempat, bahasa Banjar memiliki keunikan sendiri. Apa saja keunikan bahasa Banjar? Yang pertama, bahasa Banjar kaya akan sinonim. Ini merupakan keunikan sendiri. Misalnya pada kata jatuh bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya fall, bahasa Banjarnya gugur. Tak gugur dalam bahasa Banjar memiliki banyak sinonim. Ada tak gugur, ada tak barusuk, ada tak calubuk, tak cabur, tak dangsar, tak galing, tak gulinding, tak juramba, tak jurahap, tak kipai, tak kirap, tak sumbalit, tak saruduk, tak sarumpuk, tak tilandang, tak tingharap, tak rabah, tak tilambung, tak jarumpuk, tak jumpang, tak kudadar. Lebih 20. Saya tidak menemukan itu di dalam bahasa Indonesia. Berarti unik sekali bahasa Banjar ini. Coba kita lihat di layar, apa bedanya dari sinonim tersebut? Kalau tajungkang itu jatuh, tapi posisinya ke belakang. Kalau tasaruduk jatuh, tapi masuk ke dalam sepeda motor misalnya. Ya. Kalau tarabah jatuh dengan posisi rebah. Kalau tati lambung jatuh juga, tapi terangkat ke atas dulu. Kalau tating harap jatuh dengan posisi tengkorak. Tati lantang jatuh dengan posisi telentang. Tajuramba, tajurahap, tasarumpuk, tajarumpuk itu jatuh dengan posisi ke depan. Tagaling itu jatuh menyamping dengan posisi rabah. Kacabur itu jatuh ke air. Tadangsar jatuh karena licin. Tacalubuk jatuh karena lubang itu tanahnya lembek. Tagugur itu umum jatuh. Tabarusuk jatuh ke lubang kayu yang jatuh. Takudadar jatuh setelah berputar terlebih dahulu. Tasumbalit jatuh setelah roll ke depan dulu atau kayang. Takirat ini hati yang terjatuh. Kenapa? Kaget misalnya melihat mantan lewat. Tagulinding jatuh karena berputar. Takipai jatuh karena terabang angin. Hari ini menghadang adonan takipai duit. Kedua, bahasa Banjar kaya akan makna gramatikal. Ini bisa dilihat dari kata waluh yang memiliki banyak makna karena dia bergabung dengan kata lain. Coba Anda lihat, ada waluh, ada rabah waluh, ada diwaluhinya, ada pawaluhan, ada mawaluh, ada mawaluhi, ada kambang waluh, ada pawis waluh, ada kangan waluh, ada waluh bajaran, ada waluh batuut, ada waluh ganyau, ada takajak di waluh. Anda jangan curiga ya, saya tidak porno. Ada waluhnya lah. Ada waluh bahitalu, ada musim waluh, ada kewaluhan, ada kepala waluh. Apakah Anda paham semua makna kata tersebut? Saya tanya, apa makna rabah waluh? Bisa menyambat saja, tapi artinya tidak tahu. Kalau Anda berjalan lalu ada yang memuji, umay dia bungasnya, Anda menyahut rabah waluhnya. Apa artinya rabah waluh? Rabah waluh artinya adalah Anda tidak sanggup menerima pujian yang terlalu tinggi. Asak ada menyandang, wah matamu indah sekali ya. Rabah waluh sautannya. Kalau mawaluhi itu membunguli, ya kan? Kalau tak ajak biji waluh itu adalah perbuatan yang gagal. Anda bisa punya bisnis kemudian gagal, tidak ada hasilnya, rugi, itu namanya tak ajak biji waluh. Saya curiga Anda mengartikannya yang lain tadi, karena tiba-tiba tertawa, padahal bukan sembarang waluh. Coba ada lagi, ya ada lagi waluhnya lah. Pina berjalan pantat giol-giol. Rupanya itu yang disebut waluh ya. Jadi
Kalau walau behintalo, bayangkan walau bisa behintalo. Walau bisa behintalo. Bagaimana Anda membayangkannya? Ternyata bingka walau ada hintalunya, walau behintalo namanya. Baik, ya. Yang kedua, bahasa Banjar itu kaya akan cacarisan dan tulisan. Salah satunya adalah mantra atau bahasa Banjarnya Pituah, Sabda Tua, Isim Pambanyun, Raja Meraja. Hari ini saya berikan Anda mantra sebagai oleh-oleh untuk pulang kampung. Ini mantra atau Pituah Pakasih. Nah, siapa yang belum punya pasangan? Tapi kalau sudah punya, jangan diterapkan. Kupanah ke gunung, gunungnya runtuh. Kupanah ke sungai, sungainya kering. Kupanah ke angin, anginnya tamandak. Bayangkan ke manusia, ke angin aja tamandak. Ada lagi mantra bepupur. Pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bepupur, banyak kurang karindangan. Jangan tapi diterapkan kalau bina mati kepayuan. Mantra pengunci diri. Nah, jadi punya pasangan supaya ada kelain hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci Allah, kunci Muhammad, kunci baginda Rasulullah. Muhammad menguncikannya, tertutup tak kunci hati si anu. Kakada kahandak kelawan orang lagi. Selain kawan kelawan diaku. Barakat doa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di buku sudah ada, boleh dibaca nanti. Pupur Pakasih, ini terpanjang terlanjur. Lalakian boleh kamu pupur? Boleh ya, mantap. Ini mantra pupur Pakasih supaya orang karindangan dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pupur kuci pupur baras ditampi di hujung limbuput. Cahayaku nang kaya emas, cahayaku nang kaya Nabi Yusuf. Takulah, tak kening kasih, tak kening gila-gilalah seanu. Barakat berdoa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tidak mau menyebut nama, takut saya digelain. Ada lagi mantra penunduk mandi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Bapakku Adam, ibuku Siti Hawa, rupaku Yusuf, tunduk marat, gila hati seanu, manjangani aku, parduku karena Allah Ta'ala. Banyak oleh-oleh. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan bahasa Banjar. Pertama, dengan mewariskan bahasa Banjar kepada generasi penerus. Kedua, dengan memiliki loyalitas atau kesetiaan di dalam berbahasa Banjar. Keempat, melestarikan bahasa Banjar melalui jalur formal dan non-formal. Kelima, dengan menghasilkan karya dalam bentuk bahasa atau sastra dalam bahasa Banjar. Kesimpulannya, kita sebagai masyarakat Banjar perlu mengupayakan pemertahanan bahasa Banjar karena mengandung kearifan lokal. Kearifan lokal dapat berupa budaya, kebiasaan, fenomena, dan tradisi dari sebuah kelompok masyarakat. Kearifan lokal merupakan hasil dari jangka yang sangat lama dan dituliskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ribut banar tinja dalam kurungan, hendak keluar manyasah kalalawan. Rami banar bapak pandiran, amun kita berbahasa Banjar. Burung binti, burung cendrawasih, diilmu orang keluar. Cukup sekian, terima kasih. Mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada harang, ada hintalu, toga hiram, I love you. Mudahan Anda sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.